Perkenalkan, nama saya Antoni Zaman, NIM 20120210. Kali ini saya akan menjelaskan cara kerja metode SAW dengan soal yang ini untuk nomor satunya. Kali ini saya akan mengerjakannya dengan Excel dan Python. Yang pertama kita menggunakan Excel. Untuk Excelnya, cara pengerjaannya, untuk mendapatkan nilai minnya, yaitu kita jumlahkan dari K1 ke bawah. Selanjutnya min yang kedua dari K2-nya kita jumlahkan ke bawah. Selanjutnya untuk yang ketiga juga K3 kita jumlahkan ke bawah. K4 juga kita jumlahkan ke bawah. Selanjutnya untuk menghitung nilai maksimum, yaitu sama menjumlahkannya. Untuk menghitung normalisasi, yang pertama untuk K1, yaitu K1 dibagi dengan maksimum menghasilkan selanjutnya untuk K2, yaitu normalisasinya K2 dibagi dengan nilai maksimum yang ini. Untuk K3 sama, yaitu K3 dibagi dengan nilai min ini, yaitu 6 dibagi 3. Selanjutnya untuk K4, yaitu 8 dibagi dengan 8 di maksimum. Selanjutnya untuk K1 lagi sama, dia arahkan macam untuk perhitungannya di K1 sampai dengan K4. Selanjutnya untuk kita menghitungkan hasilnya di sini, yaitu W1 dikali dengan selanjutnya untuk hasil di sini B1 dikali dengan K1 tambah B2 dikali dengan K2 tambah B3 dikali dengan K3 tambah B4 dikali dengan K4. Maka hasilnya yang di V1. Selanjutnya untuk V2 juga dia perumus juga sama macam di V1, yaitu B1 dikali dengan K1 tambah B2 dikali dengan K2 tambah B3 dikali dengan K3 tambah B4 dikali dengan K4. Selanjutnya untuk V3 ini dia perumus juga B1 dikali dengan A13 di K1, selanjutnya tambah B2 dikali dengan B13 di K2 tambah B3 dikali dengan K3 di C13 tambah B4 dikali D13 di K4. Maka hasilnya
0,7 ini. Selanjutnya untuk hasil Pythonnya ini untuk scriptnya di sini menggunakan Visual Studio Code. Di sini ada alternatifnya, ada 3, A1, A2 dan A3. Kriterianya juga ada 4, C1, C2, C3 dan C4. Lalu DevScript yang ini untuk hasil scriptnya yang ini. Sedangkan untuk hasilnya yang ini, hasil yang di script ini harus sama dengan hasil yang di Excel. Selanjutnya untuk nomor 2, soal nomor 2 di sini menggunakan metode. Untuk soal nomor 2-nya di sini menggunakan metode WP, dan soalnya yang ini di sini terdapat 5 kriteria, bisa dibaca. Selanjutnya cara pengerjaannya di sini yang pertama menggunakan Excel. Sudah di Excel. Oke, di sini ada 5 kriteria dan 5 alternatif juga. Untuk sekarang kita akan menghitungnya. Tabel bobot. Untuk tabel bobot V1 rumusnya B1 dibagi dengan W1, B1 bagi buka kurung B1 tambah B2 tambah B3 tambah B4 tambah B5, maka hasilnya 0,30. Selanjutnya untuk B2 juga B2 dibagi buka kurung V1 ditambah V2 ditambah V3 ditambah V4 ditambah V5, maka hasilnya 0,25. Selanjutnya untuk V3, untuk tabel bobot V3 yaitu rumusnya B3 sama dengan B3 dibagi buka kurung B1 ditambah B2 ditambah B3 ditambah B4 ditambah B5 tutup kurung, maka hasilnya 0,20. Untuk V4 dan V5 juga sama seperti cara menghitung B1, B2, B3. Selanjutnya untuk menghitung vektor S. Untuk vektor S-nya yang pertama S1, rumusnya yaitu sama dengan D pangkat B8 tutup kurung kali E2 pangkat B9 kali F2 pangkat B10 kali
G2 pangkat B11 kali H2 pangkat min B12, maka hasilnya 5,734. Untuk menghitung nilai S2, S3, dan S4 juga sama seperti rumus menghitung S1. Oke, selanjutnya kita menghitung vektor F. Untuk vektor F, rumusnya sama dengan E8 dibagi buka kurung E8 tambah E9 tambah E10 tambah E11 tutup kurung. Maka hasilnya yang ini. Selanjutnya F2 juga rumusnya buka sama dengan buka kurung E9 bagi buka kurung E8 tambah E9 tambah E10 tambah E11 tutup kurung. Selanjutnya untuk F4, F3 dan F4 rumusnya juga sama seperti cara menghitung F1 dan F2. Untuk hasil programnya, ini subscript programnya. Selanjutnya kita jalankan, enter, maka menghasilkan seperti ini. Hasil yang di program harus sama dengan hasil yang di Excel. Selanjutnya untuk soal nomor 3. Soal nomor 3 yang ini di sini menggunakan metode AHP. Selanjutnya di sini saya akan mengerjakan dengan Excel. Ini perhitungan penentuan alternatif lokasi toko baru terbaik dengan metode AHP. Untuk total, yaitu kita jumlahkan akses lokal ke bawah, lalu lintas, biaya sewa, potensi persaingan bisnis. Selanjutnya untuk normalisasinya akses total dibagi dengan total. Selanjutnya akses lalu lintas dibagi dengan total. Selanjutnya akses biaya sewa dibagi dengan total, dan potensi persaingan bisnis dibagi dengan total. Selanjutnya untuk bobot yaitu rumusnya sama dengan C11 dikali H18 tambah D11 dikali H19 tambah E11 dikali H20 tambah F11 dikali H21. Maka hasilnya, sedangkan untuk bobot kedua, ketiga, dan keempat juga sama rumusnya. Sekarang untuk presentasi rumusnya sama dengan 10 kali J19 dibagi 100. Sedangkan untuk bobot akhir rumusnya J18 dikurangi K18. Sama yang di bawahnya juga menggunakan rumus yang sama. Selanjutnya untuk menghitung nilai T,
yaitu sama dengan J18 dibagi H18 tambah J19 dibagi H19 tambah J20 dibagi H20 tambah J21 dibagi H21 lalu dibagi 4, maka menghasilkan nilai T. Sedangkan untuk C1 nya nilai T dikurang 4 bagi 4 dikurang 1. Sedangkan untuk R14 nya kita pakai 1,12. Untuk konsistensinya dia perumus yaitu nilai T dibagi dengan R14. Selanjutnya untuk pertanyaan satunya, jelaskan bagaimana lakukan perhitungan untuk menentukan bobot masing-masing kriteria. Anda dapat menggunakan metode F-Victor. Kalau yang masuk matriks ke data pairwise sampai ke hitung bobot. Untuk B-nya pengecekan konsistensi matriks yaitu dari nilai T sampai konsistensi yang ini. Selanjutnya untuk nomor pertanyaan 2-nya, perusahaan memberi bobot tambahan sebesar 10%. Untuk kriteria C2 dengan mengurangi bobot C1 sebesar 10%, jelaskan bagaimana ini bisa mempengaruhi keputusan yang diambil, yaitu dia berada di presensi dan bobot akhir. Sedangkan 2B-nya apa yang dimaksud dengan analisis sensitivitas dan dalam konteks apa dan mengapa itu penting. Ya, pentingnya analisis. Pertanyaan ketiga, jelaskan bagaimana metode AHP dapat diintegrasikan ke dalam DSS untuk membuat proses pengambilan menjadi lebih sistematis dan tekstur. Bisa karena ada analisis sensitivitas karena bisa hitung bobot baru kalau ada penambahan bobot dari pengguna pokoknya pengguna. Selanjutnya untuk 3B, apa kelebihan dan kekurangan menggunakan AHP dalam konteks DSS dan bagaimana kekurangan tersebut bisa dianalisis. Untuk menjawab soal 3B-nya, karena ada analisis itu, kalau kekurangannya perhitungan lebih panjang, terus dengan harus ada input dari user yang matriks pairwise-nya. Selanjutnya saya akan menjalankan skrip untuk soal nomor 3. Untuk soal nomor 3 skripnya yang ini. Untuk skrip nomor 3 soalnya ini pairwise-nya. Lalu langkah pertama sampai langkah sampai di sini untuk skripnya, dan saya akan menjalankan hasilnya. Ini untuk hasil soal nomor 3-nya. Hasil yang diprogram harus sama dengan hasil yang di Excel.
Oke, sekian dan terima kasih.